nok et gennembrud i AGF's venstre med Gifling. Prediction. Thank you, coach. Constitutes the current Ukrainian construct and says, oh, well, Jelang menghadapi Jepang, media Eropa ini soroti kebangkitan timnas Indonesia. Trik jitu Sintayong bakal ditiru banyak negara lain. Patuhi aturan AFC dan juga FIFA, Sintayong harus coret 5 pemain timnas Indonesia. Imbangi tim top asal Denmark jadi modal bagus bagi Kevin Dix jelang timnas Indonesia melawan Jepang. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Imbangi tim top asal Denmark jadi modal bagus bagi Kevin Dix jelang timnas Indonesia melawan Jepang. Dalam laga sengit di Liga Denmark, bek naturalisasi timnas Indonesia Kevin Dix berhasil mencatatkan penampilan penuh saat FC Copenhagen bertanding ke markas AGF Aarhus. Duel dua tim papan atas ini berakhir dengan skor imbang 1-1 pada Senin dini hari. Bermain sejak menit awal sebagai bek kiri, Kevin Dix menunjukkan performa yang solid sepanjang pertandingan. Kehadirannya di lini belakang FC Copenhagen semakin kokoh, terutama setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Jumat lalu. Copenhagen sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Pantelimon di awal babak pertama. Namun tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol dari Henrik Dagsgaard. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Hasil imbang ini membuat FC Copenhagen naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Denmark. Hanya terpaut selisih gol dari Aarhus yang kini memuncaki klasemen sementara. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Kevin Dix diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Soalnya dia bakal segera bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan memperebutkan posisi lini belakang timnas Indonesia dipastikan bakal semakin sengit dengan kehadiran Kevin Dix. Pemain yang bisa beroperasi sebagai bek tengah tersebut bakal bersaing dengan sejumlah nama-nama seperti Jay Izzes, Messil Hurst, Jordi Amat, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Justin Haber. Timnas Indonesia sendiri bakal menjamu Jepang pada 15 November mendatang. Kemudian bakal dilanjutkan dengan pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November. Diharapkan Kevin Dix bisa segera beradaptasi dengan memberikan kontribusi terbaiknya bagi skuad timnas Indonesia. Rafael Strijk berharap tuah pemain 69,53 miliar rupiah di timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia Rafael Strijk menyambut baik tambahan amunisi baru dalam sosok Kevin Dix. Seperti diketahui, Kevin Dix sudah sah menjadi WNI usai menjalani sumpah pada Jumat 8 November di Copenhagen, Denmark. Setelah menjalani sumpah WNI, kini pemain 28 tahun itu menunggu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI agar eligible bermain untuk timnas Indonesia. Hadirnya pemain FC Copenhagen yang segera membela skuad Garuda disambut baik oleh Rafael Strijk. Dia berpikir pemain seharga 69,53 miliar rupiah itu punya kualitas mumpuni. Ya, saya pikir Kevin Dix adalah pemain yang berkualitas, tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Itu bagus untuk kita, ucap Rafael Strijk. Penyerang yang berkarir di Brisbane Roar tersebut mengharapkan tuah dari Kevin Dix yang moncer di Eropa untuk bisa membantu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap dia bisa membantu kami, tambah dari Rafael Strijk. Di sisi lain, Rafael Strijk sendiri baru-baru ini dituntut untuk lebih meningkatkan kualitasnya bagi timnas Indonesia. Sebab Yom Ki-hun berkomitmen untuk terus mengasah striker timnas Indonesia, fokus mematangkan lini serang skuad Garuda selama pemusatan latihan. Yom Ki-hun menekankan pentingnya mental pemain, terutama keyakinan untuk memanfaatkan peluang di depan gawang. Saya ingin meningkatkan mental dan juga rasa percaya diri penyerang Indonesia agar mereka yakin bisa mencetak gol kapan saja, ujar dari Yom Ki-hun. Yom Ki-hun juga menekankan bahwa striker harus bisa mengeksekusi peluang dengan sempurna dan mengambil keputusan tepat waktu. Dia juga menambahkan kemampuan tersebut tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui latihan untuk menemukan posisi terbaik sebelum menembak. Patuhi aturan AFC dan juga FIFA, Sintayong harus coret 5 pemain timnas Indonesia. Demi mematuhi aturan AFC dan juga FIFA, Sintayong bakal mencoret 5 pemainnya di timnas Indonesia jelang melawan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November malam. Untuk pertandingan melawan Jepang pada 15 November dan juga Arab Saudi 19 November, Sintayong telah memanggil 28 nama termasuk pemain baru Kevin Dix. Namun ketika memasuki pertandingan, Sintayong hanya boleh mendaftarkan 23 nama
untuk dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Alhasil pelatih 54 tahun itu harus mencoret 5 nama yang ada di dalam skuadnya di Timnas Indonesia saat ini. Mencoret skuad Timnas Indonesia saat ini pasti jadi masalah sulit bagi Sintayong, sebab saat ini Timnas Indonesia bisa dibilang bertabur bintang untuk kelas Asia. Namun nama-nama berpotensi dicoret Sintayong seperti adalah Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Hoki Caraka, dan juga Egy Maulana Fikri. Satu nama lagi yang sudah pasti dicoret oleh Sintayong adalah Ivar Jenner. Gelandang Timnas Indonesia yang masih berusia 20 tahun itu dipastikan bakal absen melawan Timnas Jepang karena dirinya harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Pesepak bola milik Jong Uktre tersebut tetap dipanggil karena tenaganya dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi. Harapannya pemain-pemain yang nantinya dipilih oleh Sintayong bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Timnas Indonesia masih membutuhkan hasil maksimal melawan Jepang demi membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang menghadapi Jepang, media Eropa ini soroti kebangkitan Timnas Indonesia. Trik jitu Sintayong bakal ditiru banyak negara lain. Kebangkitan sepak bola Indonesia kini menjadi sorotan media luar negeri. Yang terbaru, jaringan dari TV Eropa, Euronews, menyoroti kebangkitan Timnas Indonesia yang kini menatap Piala Dunia 2026. Sudah diketahui Timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 setelah skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kasus Sintayong tengah menatap laga melawan Jepang dan Arab Saudi yang dijadwalkan pada 15 dan 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang pertandingan melawan Jepang dan juga Arab Saudi, jaringan TV Eropa, Euronews, menyoroti kebangkitan sepak bola Indonesia. Menurut media tersebut, Timnas Indonesia kini tengah bertransformasi untuk lolos ke Piala Dunia. Dalam tayangan tersebut, komentator AFC, Riz Rosan Rai, mengatakan bahwa kehadiran Sintayong di Timnas Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu bisa mendatangkan para pemain-pemain muda baik pemain lokal ataupun diaspora. Kedatangan Sintayong sangat berpengaruh besar. Menurut saya dia menambah banyak pengalaman. Kita tahu tentang waktunya di tim nasional Korea Selatan, apa yang bisa dilakukan di sana, kata Riz Rosan. Dan saat pertama kali dia masuk bersama Timnas Indonesia, dia sangat bagus dalam mendatangkan banyak pemain muda. Jadi dia tidak takut untuk mengeluarkan beberapa pemain tua yang ada di sana dan menyegarkan skuad serta memberi mereka kepercayaan diri untuk tumbuh dan terus berkembang, ungkap dari komentator AFC itu. Tidak hanya itu, kepala perekrutan pemain Auckland FC, Don Cross, berpendapat bahwa langkah Timnas Indonesia untuk mendatangkan banyak pemain keturunan bakal menjadi perubahan yang sangat besar bagi sepak bola internasional. Pria asal Austria tersebut juga merasa tidak terkejut jika nantinya banyak negara yang memiliki departemen rekrutmen seperti apa yang dilakukan oleh klub-klub sepak bola di dunia. Kita hidup dalam masyarakat multikultural saat ini, jadi saya pikir ini adalah perubahan besar dalam sepak bola internasional. Saya tidak bakal terkejut jika negara-negara mulai memiliki departemen rekrutmen atau staf rekrutmen dengan cara yang sama seperti klub memilikinya. Karena mereka bakal mencari pemain yang bisa mewakili negara dan kemudian ingin meyakinkan mereka mengapa mereka harus bermain di sana, ujar dari Don Cross. Memang tidak bisa dipungkiri, dengan kehadiran banyak pemain diaspora yang merumput di luar negeri khususnya Eropa di tubuh Timnas Indonesia memang cukup berpengaruh bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Sebab kehadiran pemain-pemain tersebut cukup membantu Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia maupun dunia.